Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para saudaraku pendengar Sabda Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di awal hari yang baru, saya datang menjumpai para saudaraku lewat renungan pagi, dan semoga saya menjumpai para saudaraku pendengar sabda dimanapun berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membuka renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kami pada malam yang lalu. Berilah kami kebijaksanaan di hari yang baru ini, agar kami mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga selama kami berada dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, para pendengar sabda dimanapun berada. Bacaan suci yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar sabda dimanapun berada, renungan pagi ini saya beri judul Harta Dunia versus Harta Surgawi. Salah satu harta dunia yang dicari dan dikumpulkan orang adalah uang. Mengapa uang menjadi harta dunia yang sangat penting? Karena uang adalah alat bayar yang sah untuk segala harta dunia lainnya yang orang kebanyakan ingini atau cari. Jika orang tidak memiliki uang, maka ia tidak dapat berbuat banyak. Lebih dari itu, orang tidak dapat membeli harta yang bernilai tinggi seperti emas, perak, intan, dan berlian jika tidak punya uang. Orang juga tidak akan membangun sebuah rumah mewah dan bagus sebagai aset kekayaan atau harta kalau tidak punya uang. Singkatnya, uang adalah harta utama yang adalah juga nomor satu yang memungkinkan kita memiliki harta-harta dunia lainnya. Saudara-saudariku, para pendengar sabda dimanapun berada, ketika di zaman ini orang berlomba-lomba mengumpulkan harta di bumi dalam bentuk apapun dan dengan nama apapun, sebagai orang Kristen kita diperhadapkan dengan ajaran atau perintah Yesus yang membingungkan,
dan juga serentak dilematis bagi kita. Sebab Yesus dalam bacaan suci yang kita renungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23 dalam khotbahnya di bukit memberi perintah dan peringatan kepada para rasul, kepada orang banyak yang mendengar sabdanya, dan kepada kita yang hidup dalam zaman ini, yang sibuk mencari uang dan berusaha memiliki harta di bumi sebanyak-banyaknya, dengan sabda yang bertolak belakang dengan keinginan-keinginan kita, yakni, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Dan serentak pula memberi perintah agar yang kita kumpulkan adalah harta di surga. Karena di surga ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mendengar dan merenungkan perintah yang saling bertolak belakang dalam pengumpulan harta bagi hidup saat ini dan hidup yang akan datang atau hidup sesudah kematian, seakan-akan membuat kita boleh saja kecewa sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia di satu pihak dan akan hidup dalam dunia lain sesudah hidup dunia berakhir. Perintah untuk mengumpulkan harta surga bagi hidup yang akan datang, hemat saya bukan berarti Yesus melarang kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi. Tapi perintah Yesus di atas mengingatkan kita bahwa harta di bumi juga penting, namun bukan menjadi tujuan hidup, melainkan harta di bumi harus menjadi sarana atau alat untuk mengumpulkan harta di surga, yakni hidup kekal bersama Allah yang tidak akan dimakan, ngengat, dan dirusakkan oleh karat, serta dibongkar dan dicuri oleh pencuri manapun. Jadi, sesungguhnya usaha untuk mengumpulkan harta di bumi harus diseimbangkan dengan usaha mengumpulkan harta di surga, yakni dengan hidup sebagai orang Kristen yang berharta dunia, tapi juga berusaha mengumpulkan harta surga melalui jalan membangun hubungan akrab dan mesra dengan Tuhan, dengan hidup sebagai orang Kristen yang baik, lewat doa-doa dan terlibat dalam berbagai perayaan-perayaan kerohanian yang senantiasa merayakan Ekaristi sebagai pusat dan puncak kehidupan kita, dan berusaha juga merayakan sakramen-sakramen gereja lainnya yang menjadi sarana keselamatan, serta hidup tidak terikat dengan harta dunia dan melupakan sesama, teristimewa melupakan Tuhan juga, melainkan menjadikan harta di bumi sebagai sarana atau alat untuk memperoleh harta di surga. Dan kiranya harta di bumi bukan menjadi tujuan hidup kita, tapi harus menjadi sarana dan alat untuk memperoleh harta di surga atau untuk mencapai keselamatan. Maka Yesus menegaskan kepada kita, jika hati kita senantiasa terikat pada harta dunia, disitulah kita telah melupakan Allah dan tidak berusaha untuk memperoleh harta surgawi. Dan Yesus menegaskan, mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah seluruh hidup kita atau tubuh kita. Jika mata kita jahat, hanya melihat harta dunia sebagai tujuan, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi, hendaknya terang yang ada pada kita senantiasa menghantar kita
untuk selalu mengumpulkan harta surgawi dengan menggunakan harta dunia sebagai jalan dan sarana serta alat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau menggembirakan hati kami dengan santapan sabda yang mengajarkan kami untuk tidak saja berusaha mengumpulkan harta di bumi, tapi juga berusaha mengumpulkan harta di surga dengan jalan hidup sebagai orang Kristiani yang baik, yang senantiasa membangun hubungan mesra dengan Dikau melalui doa-doa dan keterlibatan kami dalam perayaan-perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen gereja lainnya. Semoga hidup kami hari ini berkenan di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita terlibat dalam aktivitas kita dan menjalankan rutinitas kita pada pagi hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita, dan juga perjalanan kita dari rumah menuju tempat kerja kita masing-masing. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, perjalanan kita menuju tempat kerja kita masing-masing, hidup dan karya, serta segala aktivitas yang kita jalankan hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.